Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mesti diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa berada di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat seiring serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Insyaallah rahmatnya sampai kepada kita sekalian. Baiklah, saya Muflisim dengan NIM 23132022 akan membahas materi dari kelas 10. Ini juga termasuk UAS materi dari dosen pengampu Ibu Gina Nurvina dari CMPD, dan materi saya tentang meneladani peran ulama Wali Songo di Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama ada sejarah penyebaran Islam di Indonesia, dan yang kedua peran ulama dalam penyebaran Islam. Ketiga, contoh para ulama penyebar Islam di Indonesia. Dan yang keempat, nilai-nilai yang bisa diteladani. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Baik, di sini ada yang pertama, sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan sekitar abad ke-7. Para pedagang muslim tidak hanya berdagang, tetapi juga mereka menyebarkan ajaran Islam itu dengan cara damai, dengan aman dan sentosa. Selanjutnya, ada ulama berperan penting dalam memperkuat keislaman masyarakat melalui dakwah, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, yang melalui memperkuat Islam ini seperti masyarakat, dia sebagai para pendakwah, mereka turun kepada masyarakat itu, mereka saling menghargai toleransi dan juga berpendidikan. Mereka mengajarkan orang-orang penduduk di sana yang belum pernah mengenal agama agar mereka lebih mengenal agama, dan juga kebudayaan. Mereka mempunyai kebudayaan yang sangat besar di sana agar bisa menjadi persatuan yang di era yang bagus dalam meningkatkan kerukunan Islam. Selanjutnya ada peran ulama dalam penyebaran Islam. Nah, peran ulama menyebarkan Islam itu dengan berbagai cara, antara lain yaitu mengajar di pondok pesantren. Jadi para ulama itu mereka bukan hanya berdakwah, tapi sebagai pendidik, bagaimana mereka mengajarkan ajaran agama atau ilmu agama dalam peserta didik, supaya mereka bisa memahami tentang ketauhidan dan juga lain-lain. Dan yang kedua, menulis kitab-kitab Allah dan mengajarkan Islam, yaitu kita mengenal Al-Quran, apa isi Al-Quran dalam tentang agama, dan juga hadis, dan juga lain-lain. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan budaya lokal agar lebih mudah diterima masyarakat. Seperti kita ketahui bersama yang modern sekarang, kita bisa berdakwah menggunakan media-media sosial agar supaya bukan hanya kita belajar mendengar pendakwah, tetapi kita berdengar pendakwah itu hanya bisa boleh dari melalui media sosial juga boleh, dan juga lain-lain. Nah, yang ketiga ada contoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Seperti kita tahu bersama, ada beberapa ulama besar yang berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia, antara lain yaitu ada Wali Songo. Dia adalah Sunan Kalijaga yang berdakwah melalui seni wayang, atau bisa dikenal wayang kulit. Itu adalah salah satu keseniannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan yang kedua ada Sunan Kudus, menggunakan toleransi budaya lokal seperti larangan menyembelih sapi di wilayah Hindu. Dan yang ketiga ada Sunan Giri, dia menciptakan permainan kepada anak-anak yang bernuansa Islam.
Dia mengajarkan dengan permainan agar mereka anak-anak ini bisa mengenal tentang keagamaan. Dan yang keempat ini ada Hamzah Pansuri. Dia adalah ulama Aceh yang menyebarkan Islam itu melalui karya sastra. Nah, yang karya sastra itu adalah hasil kreatif manusia yang berupa ungkapan pribadi dalam bentuk tulisan atau tulisan. Nah, selanjutnya ini ada nilai-nilai yang bisa diteladani dari perjuangan para ulama yang kita bisa ambil atau kita bisa pelajari. Ada banyak nilai yang relevan dengan kehidupan kita yang sekarang. Kita bisa mengambil teladan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, kita harus keikhlasan kita dalam menyebarkan kebaikan tanpa pamrih. Jadi kita harus menyebarkan kebaikan itu tanpa pamrih, maksudnya kita tidak boleh mengungkit bahwa kita pernah berdakwah di ini seperti ini, itu tidak boleh. Dan yang kedua adalah kesabaran. Kita harus menghadapi tantangan itu dengan tenang, dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran. Dan yang keempat adalah ketekanan belajar dan bekerja keras untuk ilmu dan berdakwah. Jadi kita dari diri kita itu harus mempunyai ketekunan atau rasa tanggung jawab kita untuk belajar, untuk bekerja. Itu bisa menjadi motivasi kita. Dan yang terakhir ada kebijaksanaan dalam berdakwah. Nah, bagaimana kita bijaksana, yaitu kita berdakwah harus mempunyai kepintaran, mempunyai ilmu. Bagaimana kita bisa mengajarkan masyarakat itu tentang bisa memahami agama, ajaran-ajaran agama dan juga lain-lain. Nah, itulah tadi materi kelas 10 tentang meneladani para ulama di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Saya Mukhlisi pamit undur diri dalam materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.